Anak-anak itu kenapa suka dengan game online? Karena pada saat mereka main, itu akan mendapatkan sebuah penghargaan secara tidak langsung. Daya tahan tubuhnya kuat, karena main kalah, main panas-panasan, main becek-becekan. Oh, berarti main gamenya harus di luar ya? Yang kan gitu. Terus masalah lagi adalah masalah tentang masalah sesi nutrisi dan kognitif, pola kembang anak. Karena nanti banyak juga dalam bahasa kartu, banyak juga orang-orang anak-anak yang nanti berdampak negatif. Orkes Jiwa, obrolan kesehatan jiwa. Dibahas dari sisi psikologi, hipoterapi, dan komedi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Wah, gue kesel banget asli. Kenapa Main game itu kan buat nyari kesenangan, refreshing. Wah, elah, jadi emosi kalau kalah. Makanya, woi, sekarang udah beda deh. Main game itu yang tadi buat refreshing malah jadi emosi, Pak. Kalau kalah ya. Ya tadi ya. Cuman ya kalau kita nggak main game, apa yang kita mainin? Main perempuan ya, dosa, Pak. Mainin biji sendiri ya, orang udah punya bini, bingung. Makanya sekarang banyak banget nih artikel-artikel yang bisa kita baca, khususnya sekarang WHO itu melihat bahwasannya permainan game ini kalau misalkan terus-terusan dimainkan oleh seseorang dan menjadi candu, candu itu sudah menjadi kebiasaan. Iya, edik. Edik, jadi sebutnya dengan gangguan game disorder. Iya. Nah, banyak kan orang-orang pemain games itu pertama memang mereka, apalagi terhadap anak-anak khususnya. Anak-anak itu kenapa suka dengan game online? Karena pada saat mereka main itu akan mendapatkan sebuah penghargaan secara tidak langsung. Beda dengan mereka disuruh sekolah, disuruh ngerjain PR oleh orang tuanya. Biasanya orang tua pada saat nyuruh anak, yang pinter dong, belajar dong, segala macam. Tapi pada saat anak sudah melakukannya, itu sudah dikasih reward, tidak dikasih apresiasi. Bukan masalah hadiahnya sih, tapi apresiasinya. Gak ucapin terima kasih ya, kamu udah belajar ya, kamu keren banget. Kamu keren banget, kamu ganteng banget. Nggak pernah mendapatkan itu. Tapi pada saat si anak main game online, pada saat dari level 1 menuju ke level 2, dia sudah berhasil mengerjakan misi di level 1. Waduh, win. Wah, reward, itu ada apresiasi dari developernya ada. Dan itu yang merasa si pemain game, gue dihargain ya. Berarti salahnya adalah dari orang tua ya? Iya, enggak, karena dia bilang orang tua. Karena setiap manusia itu memang butuh yang namanya pujian, butuh yang namanya dihargai, butuh di respect lah. Respect karena ada keberadaannya, ada sesuatu yang dilakukannya. Nah, kebanyakan orang tua zaman sekarang hanya memberikan sebuah beban kepada anak-anak, tidur ya, makan ya, belajar ya, sholat ya. Tapi pada saat mereka sudah melakukan hal itu, tidak diberikan sebuah penghargaan, malah cuek-cuek saja. Tapi beda ya, maksudnya dulu sekarang. Dulu memang kan main game sangat dilarang karena tidak ada efek yang positif ya. Kalau sekarang kan memang udah jadi profesi. Pertama, kedua jalur atlet e-sport udah ada, dan berikutnya main game juga sudah sangat mudah. Nggak harus kalau dulu kan game konsol kita ke tokonya dulu beli PS, sekarang udah lewat handphone. Udah bisa bermain game, tujuannya ada juga yang jelas gitu kan. Oke, gue setuju, tapi ada juga sisi buruknya. Contoh misalkan, anak-anak kita zaman sekarang, kita punya anak, daripada anak kita nangis, orang tuanya kerja, orang tuanya sibuk siaran live di TikTok untuk jualan apa segala macam, dia dikasih itu games, dikasih itu handphone. Secara tidak langsung, anak-anak yang butuh sentuhan orang tua, dia butuh matanya dengan alam. Dulu kan anak-anak zaman dulu kan kenapa sehat, imunitasnya tinggi, daya tahan tubuhnya kuat, karena main ke alam, main panas-panasan, main becek-becekan. Oh, berarti main gamenya harus di luar ya? Yang kan gitu. Sedangkan main game itu kan fokusnya hanya satu. Fokusnya hanya satu, yang digunakan tangan dan mata serta pikiran. Nah, pada saat tadi yang lu bilang tuh, gue kesel banget nih main games nih, kalah segala macam, apalagi sudah merasa kalah, ini timbul rasa penasaran, terus rasa sesuatu yang terus akan lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Coba kita lihat nih beberapa hal-hal yang nanti lu tayangin nih, ada hal yang berapa anak-anak yang terjadi sebuah kelainan dengan saraf motoriknya, ada kelainan dengan sisi
emosional. Iya, tapi baik. Tapi memang kudu diatur juga sebenarnya kayak arahan lah ya dari orang tua. Jangan melarang dan jangan juga keterusan. Betul, gitu kan. sama seperti kita nonton sebuah tayangan. Nah, gue menarik tuh pada saat gue menonton sebuah tayangan salah satu artis ya. Contoh si Gigi, Bunda Gigi ini atau Mama Gigi dengan Avatar. Avatar diberikan kesempatan untuk bisa bermain game karena memang sudah menjadi gadgetnya sudah daging. Sana, ya. Tapi dikasih proporsi waktu. Oh iya betul. Jam segini sampai jam segini. Jam segini sampai jam segini. Karena biar si anak tahu, oh gue waktu gue udah jam segini nih. Selain itu gue punya tanggung jawab yang lain. Benar. Kalau tidak, kebablasan dia tiap hari pegang handphone. Iya sepakat. Jangankan anak-anak ya, jangankan anak-anak. Orang-orang yang udah dewasa, remaja, bahkan yang udah cukup umur gitu ya, bermain game tidak ada batasan waktunya, itu akibatnya tremor tangan. Ya. Tremor tangan. Cuman ya balik lagi, kalau memang anak itu ada juga kan yang kita push atau misalnya kita arahkan, ya udah main game secukupnya, ini ada waktunya. Siapa tahu memang potensinya di situ, Pak. Betul, nggak bisa. Ya ada juga seperti itu, tapi kemungkinan terburuknya juga ada. Orang-orang yang masuk ke dalam gamer yang sudah tersita di situ itu biasanya punya kelainan masalah tentang daya tubuh, dalam kesehatan di imunitas tubuh karena tidak bisa berkeluar, tidak bersahabat dengan alam. Yang kedua tentang masalah obesitas. Karena biasanya kalau main game itu bisa kita nyemil tuh, Pak. Ya. Nyemil ya kan, kalau kayak ngerokok, kalau nggak nge-five terus ya kan. Tanpa kita sadari itu adalah menjadi salah satu masalah kesehatan. Terus masalah lagi adalah masalah tentang masalah sesi nutrisi dan kognitif, pola kembang anak. Karena dia melihat misalkan kalau gamesnya itu adalah gamesnya yang perang-perangan, dia menganggap bahwa kehidupan itu adalah nanti harus sesuai dengan gamenya. Tapi kalau positifnya kan penuh dengan strategi, kan gitu ya. Tapi kan takutnya itu dia memang tidak ada arah dari orang tua, malah negatif. Banyak mudaratnya atau banyak baiknya tinggal tergantung si orang tua itu sendiri. Bagaimana memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan penjelasan bahwa ini permainan biasa loh, ini di game loh nak. Bukan cuma di kenyataannya harusnya begini. Kamu tidak bisa nanti pada saat kamu nyuruh teman kamu dengan cara kamu pegang pedang, kamu gini-gini, nggak bisa. Ya, gitu kan. Terus minta duit, minta duit bukannya jajan. Cuma jajannya sekarang udah beda, top up. Ya. Gitu kan, beli diamond, beli buat skin yang ada di game itu jauh lebih besar pengeluarannya sebenarnya. Benar. Itu bisa 1-2 juta tuh. Sosialisasi. Orang-orang anak-anak yang sering main games itu biasanya agak sulit dalam dunia mempresentasikan atau bersosialisasi. Maka anak-anak yang kecanduan main game, dia nggak jarang tuh Pak bersosialisasi. Dia nggak pernah mau, dia nggak kenal dengan tetangganya, dia nggak kenal dengan temannya. Yang hanya lingkungannya aja, circle. Betul. Jangankan yang anak-anak yang belum ada arah ya, istilahnya cuma sekedar main, yang sudah diarahkan, udah jadi atlet pun, ya itu dia sosialisasinya memang sangat kurang karena dia fokusnya di situ tuh. Atlet yang gue tahu itu dia kalau main game memang ada jadwalnya dari jam 10 pagi bisa sampai subuh, kadang bisa 1 hari full segala macam, tapi memang arahnya ke arah sana. Ya. Ada kemungkinan seperti ada arah bagusnya juga dengan adanya atlet di dalam dunia gamer ini. Tapi juga banyaknya kita harus perhatikan baik kemudaratnya juga keburukannya. Nah kalau gue bilang yang lebih baik adalah tadi satu sisi kita jadi jalan tengahnya adalah orang tua harus memberikan bimbingan yang jelas, arahan yang jelas. Terus ada buruk juga nih Pak dengan games ini sendiri. Games ini sendiri satu sisi pertama, kalau misalnya tadi kan Bapak bilangin masalah tentang pengeluaran uang segala macam, pasti kuota, makan wifi, makan apa segala macam. Nah buruknya adalah si anak ini memiliki satu pemikiran yang mengambil tindakan yang cepat, yang pragmatis, tidak berpikir tentang apa positif negatifnya bagaimana. Jadi kalau misalkan gua ngambil tindakan udah boleh cepet aja langsung tak gitu. Nggak memikirkan apa sih setelah dia dilakukan gitu loh. Ya. Dan sekarang juga termanage juga sih kalau menurut gua sekarang nih termanage juga, maksudnya udah ada wadahnya, ada asosiasinya, bahkan sekarang di sekolah-sekolah udah ada tuh Pak tapi pelajaran. Tapi banyak Pak. Iya, sepakat emang
faktor atau dari orang tuanya itu. Cuman ya balik lagi kan udah semakin pemerintah juga kan sekarang udah ngebuka nih, bukan mengadakan ya, mencari bakat malah ya untuk e-sport gitu ya. Yang istilahnya orang nggak perlu capek-capek lari atau segala macam, tapi capeknya di otak sih sebenarnya. Ada juga mesnya sekarang. Bahkan gajinya Pak, mohon maaf nih, yang aneh tahu itu bisa 2M Pak. Pemain, player e-sport 2M. Paling kecil itu udah 200 juta sebulan. Gitu. Mungkin yang dilihat anak-anak yang nonton yang mendalami game online ke arah positif ya, ngejarnya itu tuh. Gajinya lebih besar, 200 juta bahkan ada yang 2M. Terus juga dikasih fasilitas, dijadiin atlet, streaming udah enak kayak gitu, Pak. Makanya ya harus dikasih arahan yang bener-bener lu jadi gamer ya jadi gamer. Jangan jadi gamer malah jadi gembel kan gitu, Pak. Itu bahaya. Iya. Bapak ngomongin keluarga? Saya ngomongin keluarga Bapak nih. Oh, keluarga saya. Tapi kan keluarga saya numpang sama Bapak. Ya udah saya usir kan. Bapak nggak bayar. Iya, itu yang saya maksud. Jadi maksud gua udah berkembangnya dunia e-sport sekarang, pemerintah juga udah bukan ikut campur tapi malah terjun langsung gitu kan. Nah, gue pengen tahu juga nih dari ente perkembangan e-sport. Cuman bukan melalui ente, tapi melalui si kartu tarot mediator ente gitu. Kita akan prediksikan mungkin 3 tahun ke 4 tahun ke depan ya tentang dunia e-sport di Indonesia. Ya. Foto Pak, seperti biasa. Bapak tukang pocong. Oh, oke. Gue ngocoknya online aja ya. Ya. Game online, oke. Oke. Satu aja ya. Satu dong. Satu berarti gua harus 2 udah, 3 udah, saya 1 lah. perubahan. Hari apa tuh? Hari yang tidak akan pernah terlupakan. Nah ini kalau misalkan dari satu kartu ini Pak mewakili ya bahwa dunia e-sport di Indonesia seiring sejalan waktu berkembang akan semakin banyak peminatnya. Ditambah lagi dengan game-game yang baru yang akan muncul, terus dia banyak melahirkan atlet-atlet Indonesia yang bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan dampak positifnya dulu nih ya, dampak positifnya juga dalam dunia e-sport di Indonesia perkembangannya sangat signifikan. Tahun demi tahun lonjakannya akan lebih baik, lebih baik. Masif ya? Iya. Dan cuma di sini harus diwaspadai tentang masalah keburukannya juga, karena nanti banyak juga dalam bahasa kartu banyak juga orang-orang anak-anak yang nanti berdampak negatif, misalkan, mohon maaf nih Pak ya kalau misalnya kita harus bicara, ada seorang anak, nanti kita akan bisa baca satu kasus, ada seorang anak yang bunuh diri misalkan gara-gara dia frustasi dengan game. Gara-gara kalah atau ya bisa jadi dia kalah, bisa jadi dia ini, yang penting dia frustasi aja. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Jadi semakin pesatnya perkembangan, seiring sejalan juga semakin pesatnya juga perkembangan keburukannya. Jadi ada dualisme yang berjalan dan makanya kita harus waspadai itu. Yang kedua, bahasa kartu sudah saatnya negara mengambil peran juga di sini untuk memberikan edukasi tentang gamer ini sendiri. Mana gamer yang bisa dilakukan oleh anak-anak di usia belasan tahun, mana gamer-gamer yang bisa dimainkan oleh anak-anak yang sudah dewasa. Tidak, sekarang kan tidak nih Pak, game anak-anak dewasa bisa dimainkan oleh anak-anak kecil. Misalkan contoh, misalkan kayak game Free Fire, ya PUBG yang dimana punya sensualitas, punya ini ada adegan-adegan asusila, yang bisa kata-kata toksik dari si streamer juga dinikmati oleh anak-anak yang masih dibilang SD gitu, dibilang masih dalam tumbuh kembang. Nah ini harus ada wadah atau keputusan pemerintah yang memberikan ini loh, game ini yang bisa dimainkan oleh anak-anak usia dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Ini itu harus diberikan kategorinya. Kalau tidak, ini juga akan berdampak buruk. Tadi yang bilang dengan bahasa kotor. Kita lihat zaman sekarang anak-anak kalau main game itu bahasanya udah kayak comberan Pak. Iya. Walaupun
orang sebelah dia bilang alah terlalu fanatik banget, itu kan bahasa pergaulan. Tapi kan tidak etis kalau misalkan dia nanti pada saat Belum cukup umur ya. berdiri di atas panggung atau bersosialisasi dengan bahasa wah Anjing lo gitu ya. itu kan nggak kurang elok juga. Oke, berarti kalau dari lu sendiri umur udah cukup ya? Yap. Berarti ini kan handphone lo, ini gue downloadin PUBG Mobile. Ya, ngapain handphone nih? Ya biar main juga, ini gajinya gede pak. Ya. Gede. Nggak apa-apa main PUBG tuh. Masalahnya wifi gue belum bayar.